Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami, menyertai kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang hari ini, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami, yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepasang suami istri memutuskan untuk memotong kartu kredit mereka yang selama ini selalu menjadi andalan dalam membeli berbagai kebutuhan yang mendesak. Di Indonesia ada jutaan orang yang terjerat kartu kredit dan tidak selesai-selesai karena hanya membayar minimum payment. Di luar kartu kredit ada pinjol dan pay later, dan Genset mengambil porsi terbesar sebagai kelompok yang paling banyak terjerat kemacetan pembayarannya. Karena kartu kreditnya sudah dipotong, suami dan istri ini tidak lagi bisa menggunakannya. Di saat ada keperluan, yang bisa mereka lakukan adalah belajar untuk bersabar dan menunggu. Selain itu mereka berusaha mencari pemasukan lain, berdoa serta berharap kepada Tuhan. Tawaran pinjol dan pay later juga mereka abaikan. Penghematan dilakukan, pengeluaran dibatasi, agar situasi finansial mereka membaik. Apa yang terjadi saudara? Kalau selama ini mereka mengandalkan kartu kredit, ternyata ketika itu tidak ada, mereka melihat mujizat pemeliharaan dari Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22 ini dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pemazmur Daud ketika menuliskan ayat-ayat ini sedang berada dalam penderitaan, kesulitan, tantangan yang berat. Dia tidak sedang berada dalam keadaan santai dan nyaman, tapi ada dalam badai kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, Daud mencapai suatu titik kesadaran oleh ilham Roh Allah di dalam dia, bahwa dia harus menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Kata serahkanlah dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, merupakan kata yang bermakna melemparkan atau membuang. Jadi kalau kita serahkan, berarti kita membuang. Tidak ada lagi pada kita. Kita melemparkannya. Kekhawatiran itu kita lemparkan, kita buang. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak memikulnya lagi. Kita tidak terbebani lagi dengan kekhawatiran itu. Seorang anak yang masih kecil tertatih-tatih mengangkat sebuah koper yang besar dan berat. Dia lalu meminta tolong kepada ayahnya yang juga sudah membawa banyak barang. "Pak, tolong angkat ini." Ayahnya mengangkat koper itu, membawanya, dan anak itu terbebas dari beban yang berat. Seperti itu saudara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Artinya kekhawatiran itu tidak kita pikul lagi. Pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, beban-beban hidup yang mencemaskan dan menakutkan kita, kita serahkan secara penuh kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi di sini saudara? Ketika kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dinyatakan, maka Ia akan memelihara engkau. Ada implikasi dari sikap menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, yaitu Tuhan memelihara kita.
Kalau kita sibuk berusaha sendiri, memikirkan kekhawatiran kita berusaha mencari jalan dari persoalan kita, maka kita seperti ibarat memblokir dan menghalangi karya Tuhan di hidup kita. Tuhan mau bekerja menolong kita, saudara. Cuma seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu menghalangi berkat pemeliharaan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan melihat keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maukah saudara melihat mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara? Belajarlah untuk percaya, bukan khawatir. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sungguh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengingat kembali bahwa kami harus menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Semua kecemasan, semua beban-beban hidup kami mau letakkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat mujizat dan keajaiban pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Engkau akan berkarya dalam hidup kami, membuat kami terkesima dengan berbagai perbuatan tangan-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang tenang dalam damai sejahtera-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Tiliklah ya Tuhan setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada jawaban doa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.